Jadi kitab yang senantiasa mampu merespon gitu ya, zaman dan dimanapun ya, tempat manapun. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran, semua kebenaran di dalam Al-Quran itu momentumnya pasti bisa diterima oleh siapapun ya. Karena kebenaran Al-Quran itu mutlak. Jadi kebenaran Al-Quran yang mutlak itu bisa diterima oleh siapapun dan dimanapun ya. Siapapun dan dimanapun. Karena nilai kebenaran itu bersifat universal ya. Nilai kebenaran itu bersifat universal. Jadi kebenaran itu ya, ketika kita sampaikan dengan bahasa apapun, selama kebenaran yang kita sampaikan itu tidak tereduksi, tidak intervensi oleh kepentingan kita, gitu ya, maka kebenaran itu pasti akan bisa diterima. Gitu ya. Makanya ada istilah di dalam bahasa Arab, sesuatu yang dari hati itu akan sampai ke hati, gitu ya. Jadi ketika kebenaran Al-Quran kebenaran Al-Quran itu kita sampaikan dengan bahasa apapun ya, saya sebut dengan bahasa apapun itu karena Al-Quran itu bisa terekspresikan dengan bahasa tulis ya, bisa terekspresikan dengan bahasa lisan, bisa terekspresikan dengan bahasa budaya, bisa terekspresikan dengan bahasa etika, bisa terekspresikan dengan bahasa akademik maupun bahasa apapun. Bahkan tanpa bahasa sekalipun Al-Quran itu bisa disampaikan ya, dengan bahasa apa? Rasa ya. Ketika penyampaian itu tidak terkontaminasi dengan kepentingan kita gitu ya, atau terintervensi dengan kepentingan pribadi maupun kelompok, maka kebenaran Al-Quran itu pasti akan bisa diterima. Makanya klaim Al-Quran terhadap Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu tidak terkontaminasi oleh kepentingan apapun. Maka suatu ketika Sayyidina Ali ditanya tentang kenapa justru Al-Quran itu dibuat argumentasi kelompok-kelompok yang nanti akan menjadi kontradiksi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Maka ketika Sayyidina Ali ditanya bagaimana kita bisa memaknai Al-Quran secara baik, jawaban Sayyidina Ali ada dua. Yang pertama adalah sal bomiro, tanya pada hati nuranimu. Ketika engkau menyampaikan Al-Quran, apakah engkau betul menyampaikan Al-Quran, atau engkau menyampaikan kebutuhanmu dengan bahasa Quran? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Yang kedua adalah istantikil Quran. Jadi yang pertama ketika Sayyidina Ali ditanya bagaimana kita menafsirkan Al-Quran, maka sal bomiro, tanya pada hati nuranimu. Apakah engkau menyampaikan Al-Quran, atau engkau menyampaikan firman Allah, atau engkau menyampaikan bahasamu yang engkau bumbui dengan Quran? Paham ya? Jadi kalau kita membahasakan Al-Quran dengan bahasa original Tuhan ya, ini agak sulit memang, pasti akan bisa diterima, pasti ya. Dan itu hanya bisa dirasai oleh hati kita. Makanya Sayyidina Ali ketika ditanya sal domiro, bagaimana Al-Quran itu bisa kita sampaikan, maka tanya pada hati nurani. Yang kedua, istantikil Quran, biarkan Al-Quran itu yang berbicara tentang Al-Quran. Itu istantikil Quran, biarkan Al-Quran itu yang berbicara, jangan kita yang berbicara dengan kepentingan kita. Makanya ketika kita melihat fenomena beragama yang carut marut itu ya, sejak awal kan memang kepentingan beragama itu ketika didompleni kepentingan itu, makna Al-Quran akan selalu bias dan akan sulit ditangkap. Makanya di era-era awal konflik agama itu ada Khawarij gitu ya, ada apa lagi Syiah, ada apa Murji'ah namanya. Itu kan menjadi bias sekali makna Quran. Padahal di era Nabi tidak ada. Ada dalam skala yang sangat kecil dan itu tidak merusak
otentisitas dan originalitas meaning Quran. Gitu. Ya mungkin ketika Sayyidina Umar melihat bacaan yang dibaca oleh, saya lupa itu, ketika ngimami, terus kemudian itu disampaikan kepada Nabi, oleh Nabi disuruh membaca antara keduanya. Nabi kemudian membenarkan keduanya. Hanya sebatas itu. Terus kemudian memaknai Al-Quran yang makna-makna yang sahabat Nabi sendiri tidak paham, umpamanya tentang makna dhalim, gitu ya. Makna apa namanya yang bahwa ketika keimanan itu tidak dicampuri dengan kezaliman, maka apa itu yang ayatnya saya lupa itu, bidzulmi wa apa, saya kalau lupa itu. Terus kemudian Nabi siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri kami, wahai Nabi. Terus kemudian Nabi memaknai zalim itu dengan makna syirik. Inna syirka ladzulmun azim, bahwa zalim yang dimaksud di ayat itu adalah ketika kita menyekutukan Allah. Hanya sebatas yang ringan. Makanya Al-Quran kemudian mengklaim, afala yatadabbaruna Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi khilafan katsira. Itu Al-Quran. Jadi ketika kita bingung terhadap makna Quran atau bingung terhadap interpretasi seseorang tentang Al-Quran, maka yang harus kita kembalikan adalah apakah seseorang itu menyampaikan dengan kepentingan pribadinya atau dia memang menyuarakan Al-Quran dengan Al-Quran, atau kita yang dalam pengetahuan kita itu tidak mampu menangkap Quran karena kepentingan kita tidak ingin menangkap Quran, itu ya. Jadi sebagaimana ada gium Arab yang menyampaikan begini, apa itu, walladzi nafsuhu bighairi jamal, gitu ya. Walladzi nafsuhu bighairi jamal la yara bi wujudi syai'in jamila, ya. Karena Al-Qur'an adalah kebenaran yang absolut, maka dia bisa diterima dengan wadah yang tidak punya kepentingan yang mengikut sertakan tentang makna Al-Qur'an itu, ya. Jadi ketika kita melihat ceramah-ceramah para penceramah dai yang kemudian membuat penafsiran Al-Quran itu menjadi ambigu, membingungkan, maka ada dua hal yang perlu kita tanya. Apakah kita yang menerima tidak mampu menerima, atau mungkin yang menyampaikan itu disampaikan dengan kepentingan yang keluar dari kepentingan Al-Quran, ya. Yang ketiga adalah bahwa kebenaran Al-Quran itu tidak mungkin bertentangan dengan realitas yang bisa nanti ditelusuri secara kesejarahan, ya. Atau mungkin Al-Quran punya kontradiksi antara satu sistem perundang-undangannya dengan sistem yang lain. Itu tidak mungkin bisa ditemui di dalam Al-Quran. Mungkin contoh, salah satu contoh yang familiar. Kalau yang tidak familiar sampean kan mungkin sulit mengingat. Contoh bahwa di satu ayat Al-Quran itu dalam lafadznya itu memerintahkan kita untuk mengizinkan laki-laki itu menikahi lebih dari satu perempuan, mungkin itu ya. Tapi di ayat yang lain kemudian Al-Quran membuat statement yang mana syarat dari nikah yang harus adil itu tidak mungkin bisa terpenuhi. Walan tarudhu anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatakum, gitu ya. Lan yang bimakna litab'i itu ya, abadan itu, yang bermakna selamanya itu kemudian dijadikan statement Al-Quran bahwa keadilan yang dijadikan syarat untuk menikahi lebih dari satu itu tidak mungkin bisa terpenuhi. Terus kemudian makna-makna yang mengintegrasikan antara dua ayat itu, tafsir-tafsir yang mengintegrasikan antara dua ayat yang sepertinya secara teks itu yang satu mengizinkan, yang satu melarang, itu kemudian menjadi makna yang variannya menjadi sangat banyak, ya. Makanya contohnya umpamanya ayatnya wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan
au ma malakat aymanukum. Terus kemudian di ayat yang walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mail fatadaruha kal mu'allaqah. Itu menjadi kajian yang sangat menarik. Atau kemudian ayat yang tentang pembunuhan anak ya. Pembunuhan anak perempuan, bahwa di ayat yang satu itu Allah memberikan statement, jangan engkau membunuh anakmu, wala taqtulu auladakum min imlaq umpamanya. Jangan engkau membunuh anakmu karena engkau miskin ya. Karena kamu miskin min imlaq. Terus kemudian yang di ayat 1 wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir miskin. Yang satu sudah miskin, yang satu masih khawatir miskin. Terus kemudian apa substansi dari dua ayat yang hampir mirip tapi berbeda ya? Nah, itu ternyata Allah memberikan solusi yang memang berbeda dari dua kekhawatiran yang berbeda itu. Yang satu sudah miskin, yang satu khawatir miskin kalau punya anak perempuan. Ya. Kalau punya anak mungkin, kalau itu lafadznya kan aulad gitu ya. Aulad itu bisa anak laki-laki maupun perempuan. Tapi ketika itu dilihat konteks ayat itu turun, maka yang terjadi di waktu itu adalah anak-anak perempuan yang sebanyak itu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Allah memberikan solusi wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jadi yang diberi solusi dulu Allah yang akan menjamin rezeki mereka. Jadi bukan kamu yang akan menjamin rezeki anak-anakmu itu. Itu sudah Allah jamin. Sedangkan ayat yang kamu kalau miskin, sekarang miskin, terus kemudian ketika miskin ini punya anak takut menjadi lebih miskin atau tidak tercukupi, maka kemiskinanmu ini akan diuntaskan oleh Allah, akan diberi solusi. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ini sangat jeli sekali ya. Allah membuat sebuah narasi yang sangat detail seperti itu. Okay. Itu di beberapa ayat kalau kita renung ya, kita akan menemukan fakta-fakta yang sangat menarik di dalam Al-Quran. Ya, makanya kajian terbaik untuk mengkaji Al-Quran itu adalah pendekatan yang kalau dalam bahasa Al-Quran tadaburiyah, ya. Yang sampai sekarang sistematika tafsir tadaburiyah memang belum menjadi satu manhaj, ya. Belum menjadi satu manhaj yang yang sistematis gitu, ya. Tapi masih menjadi manhaj tafsir yang masih menjadi wacana, dan itu menjadi satu tawaran yang menarik. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Jadi pendekatan Al-Quran terbaik adalah dengan pendekatan tadaburiyah. Ini itu yang ketiga. Berikutnya Ar-Rabi'atu utawi yang kaping papat. Ar-Rabi'atu utawi kang kaping papat. Iku intibakul ma'ani, penerapan beberapa makna. Penerapan piro-piro makna Al-Qur'aninya dikang bangsa Al-Qur'an. Ada muktasyafatil ulumi wan nadhariyyati tsabitati, ing atas penemuan pengetahuan, ilmu pengetahuan, wan nadhariyyati tsabitati, dan teori-teori yang pasti, ya. Wa yajma'u hadhihi al-khasa'isi, wa yajma'u lan terkumpul apa hadhihi al-khasa'isi ikilah pira-pira kekhususan. Wa yajma'u dan terkumpul apa hadhihi al-khasa'isi kekhususan ini ayatun ing pira-pira ayat gimana nih? Salasun kang telu fi wasfil Qur'ani ing dalem sifat
Al-Qur'an. Wa hiya qauluhu wa hiya yuhalih utawi khasaisu ayat ayatun khasaisul Qur'an gitu ya. Qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala. Iku qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir ya. Alif lam ra, kitabun uhkimat. Kitabun utawi kitab uhkimat yang disusun secara rapi ya. Apa ayatuhu, ayat-ayatnya kitab atau Al-Qur'an. Thumma mongko nuli fussilat dan jelaskan atau dijelaskan. Milladun hakimin khabir, milladun dari sisi Allah, hakimin dat kang maha bijaksana, khabirin dan teliti. Surat Hud ya. Terus berapa surat itu? 11 ya. Setelah surat Yunus. Setelah surat Hud surat apa? Yusuf ya. Sebelum surat Yunus surat Taubah ya. Taubah, Yunus, Hud, Yusuf. Setelah surat Yusuf Ar-Ra'd. Setelah Ar-Ra'd itu Ibrahim. Setelah Ibrahim Ibrahim. Awal surat juz 14 itu nanti dilihat lagi ya. Milladun hakimin khabir. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu lan firman-Nya Allah subhanahu, maha suci Allah. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Innal ladzina, sak temene wong-wong ya, sesungguhnya orang-orang kafaru kang padha kafir sapa alladzina bidzikri kelawan Al-Qur'an lama nalikane jaa teko apa Al-Qur'an hum ing kafaru ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tentang keberadaan Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu datang, itu maksudnya lama jaa wa innahu lan sak temene Al-Qur'an. Ini semua bisa nih bahasa Jawa nih. Ada yang enggak bisa bahasa Jawa? Angkat tangan. Enggak apa-apa belajar ya, enggak apa-apa belajar. Karena dulu siapa itu ulama Aceh itu belajarnya di Mbah Mil itu. Jadi ya tradisi memaknai kitab yang tradisi khas pesantren ini saya kira memang perlu dijaga ya, agar nilai kesejarahannya tetap lestari. Jadi dulu di pondok saya juga dari seluruh Indonesia ada. Tapi ketika ngaji ya seingat saya seperti ini memaknainya. Wa innahu lan satemene Al-Qur'an. La kitabun yakti teman-teman kitab azizun kan mulya. La yakti kan ora ditekani apa kitab. Layak kang ora tekohe ing kitab apa al-batil kebatilan. Mimbaini yadaihi saking arah ngarepe kitab. Wala min khalfihi lan saking arah belakangi kitab atau burine kitab. Tanzilun turun akan yang diturunkan ya. Min hakimin hamid dari zat kang bijaksana, hamidin hakimin bijaksana, hamidin terpuji ya. Wa qauluhu azza wa jalla, wa qauluhu lan utawi firman Allah azza wa jalla, law anzalna hadzal qur'an, law anzalna andaikan kami turunkan, law anzalna ing yen to
nurunaken sapa ingsun Allah gitu kalau dalam bahasa. Lau anzalna andaikan kami turunkan hadzal qur'ana ing ikilah Quran ala jabalin atas gunung ing atase gunung la ra'aitahu yakti bakal ningali sapa sira hu ing Quran hu ing gunung khasyian tunduk ya mutasaddian halih terpecah belah min khasyatillah saking atau dari takutnya kepada Allah. Wa tilkal amsal lan utawi mengkono-mengkono perumpamaan iku nadribuha gawe contoh ing amsal linnasi maring menungso la'allahum supaya menungso iku yatafakkaruna halih berpikir kabeh sapa menungso agar manusia itu berpikir gitu ya. Jadi lau anzalna hadzal Qur'an andaikan Al-Qur'an ini kami turunkan ala jabalin atas gunung la ra'aitahu maka kamu pasti akan melihat Qur'an melihat gunung khasyian tunduk gitu ya khusyuk mutasaddian serta terpecah belah gitu ya min khasyatillah karena takut kepada Allah. Wa tilkal amtsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan seperti itu ya, itu dijadikan Allah untuk memberikan perumpamaan kepada manusia agar manusia itu berpikir. Al-Hasyr ya. Juz berapa Al-Hasyr itu? 28. Di 3 ayat ini itu kalau kita renungi nanti kita akan melihat fakta bahwa makna-makna Al-Qur'an itu ketika diintegrasikan gitu ya dengan penemuan-penemuan pengetahuan itu tidak akan mungkin kontradiksi ya. Sudah banyak contoh-contoh yang saya sampaikan tentang penemuan-penemuan ilmiah yang itu justru ketika integrasikan dengan ayat Quran itu memunculkan fakta yang sangat menarik ya. Banyak sekali seperti contoh umpamanya tentang penciptaan manusia ya, yang dulu belum ada OSG gitu ya. Atau mungkin yang terbaru itu tentang penemuan-penemuan ilmiah itu tidak akan bertentangan ya, karena ya Al-Quran itu adalah ilmunya Allah yang itu diajarkan kepada manusia ya, yang kalau dalam bahasa bahasa ilmiahnya, jadi Al-Quran itu bahasa Tuhan gitu ya, yang dikompres yang diperingkas itu ya, yang diperingkas untuk bisa dipahami manusia sehingga bahasanya sangat ringkas. Maka ayat-ayat Al-Quran itu kan bersifat ijmali ya, dari satu tema ke tema yang lain. Kalau kita standarisasi melalui standar ilmiah, sepertinya Al-Quran itu tidak ilmiah umpamanya, karena tidak sistematis gitu ya. Terus kemudian banyak ayat yang diulang-ulang. Itu kalau kita standar melalui standar ilmiah kita yang, nah justru ayat Al-Quran itu yang lintas ilmiah gitu. Jadi standarisasi ilmiah kita itu sebetulnya justru tidak ilmiah kalau nanti kita komparasikan dengan apa yang standarisasi ilmiah Al-Quran. Itu memang memerlukan satu pendekatan yang sangat kompleks gitu. Jadi tidak serta-merta bahwa kalau standar ilmiah kita umpamanya pendahuluan, terus kemudian pembahasan, terus kemudian pendekatan umpamanya gitu ya, terus kemudian kesimpulan dan sebagainya itu ilmiah. Justru Al-Quran itu dalam satu ayat bisa mencakup semua standarisasi ilmiah kita itu ya, jadi sangat lintas ilmiah. Itu nanti bagi
Kalau kita dekati dengan pendekatan itu, nanti kita akan menemukan bahwa ayat Al-Quran itu faktanya adalah satu narasi yang lintas ilmiah itu. Jadi melampaui pengetahuan. Ya memang makanya Al-Quran diklaim sebagai kitab yang sholihun likulli zaman wa makan. Ya. Dan penemuan-penemuan itu yang baik yang penemuan di bidang apapun saja, itu nanti kalau di faktanya itu dikomparasikan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan menemukan fakta yang lebih menarik, dan penemuan itu justru akan menemui satu hal yang mungkin belum terekspos gitu ya, belum terekspos. Saya sudah lama tidak mengikuti tafsir ilmi Al-Quran ya, tafsir ilmi Al-Quran. Tapi kalau dulu fakta-fakta yang mungkin saya pelajari, salah satunya makanya bahwa Al-Quran sejak awal itu mengklaim bahwa bulan itu memantulkan cahaya matahari. Maka Al-Quran menggunakan makna yang berbeda gitu ya. Kalau matahari itu dia punya cahaya dari materinya, tapi kalau rembulan itu memantulkan cahaya dari matahari. Itu Al-Quran menggunakan redaksi yang berbeda. Atau mungkin perkembangan janin yang dari nutfah terus kemudian wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala wa in kuntum yang di juz 17 itu wa in kuntum apa lupa min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum. Itu wa in kuntum ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un. Juz 17 awal apa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzab. Apa ayatnya? Saya lupa nih. Juz 17 awal. In kuntum fi syakkim bukan. Coba dibuka. Tentang penciptaan manusia. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman thumma nukhrijukum tiflan thumma litablugu ashuddakum thumma litakunu syuyukha. Itu proses bagaimana Allah menciptakan manusia diterangkan begitu detail. Padahal teori-teori tentang tentang perkembangan janin pada waktu 14 abad silam saya kira belum sedetail itu. Ya, terus kemudian sekarang ditemukan USG ya, 4 dimensi apa berapa sekarang yang terbaru ini, yang sampai bisa mengukur kecepatan detak jantung, panjang bayi, bobot bayi dan sebagainya. Itu Al-Quran sudah mendeskripsikan tentang perkembangan janin itu secara detail sekali. Bagaimana ketika nutfah itu kemudian berbentuk darah yang kemudian menjadi zigot ya, yang menempel di rahim, kemudian berkembang tulang gitu ya. Ada yang perkembangannya itu nanti sempurna dan tidak dan sebagainya. Itu Al-Quran diterangkan secara detail. Oke. Dan itu bisa kita lihat di 3 ayat ini kalau menurut Ustadz Zuhaili. Bahkan saya masih merenung itu ya. Nah, coba nanti dilihat di tafsir. Kenapa senantiasa ketika seseorang itu ingin melihat eksistensi Tuhan, ya, baik melalui kebenaran Al-Quran yang absolut maupun ketika seseorang itu ingin melihat eksistensi Allah secara nyata, itu Allah senantiasa membuat perumpamaan terhadap gunung. Sebagaimana ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, itu Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk melihat gunung. Gitu ya.
bagaimana apa ayatnya itu yang saya kok lupa ketika namanya itu gunung, perumpamaannya senantiasa gunung karena mungkin gunung adalah materi di alam ini yang paling besar. Apa yang lebih besar dari gunung? Kan tidak ada. Yang oleh Al-Quran disebut sebagai pasaknya bumi, pasaknya bumi. Oke. Wasayadillul Quran, wasayadillu dan bakal menaungi apa Al-Qur'an Al-Karim yang mulia. Natikon ing tingkah ucapan gitu ya. Bil mu'jizat dengan berbagai mukjizat fi kulli asrin ing dalam saben-saben masa. Fi kulli asrin di dalam setiap masa. Bahwa halih utawi sayudillul Quran kama sebagaimana qala berkata sapa Ar-Rafi'i Imam Ar-Rafi'i kitab kulli asrin Al-Quran adalah kitab setiap masa. Kitab utawi kitab kulli asrin saben-saben masa. Walahu lan iku tetep kedue Al-Quran fi kulli dahrin ing dalam setiap masa ya. Walahu dan bagi Al-Quran fi kulli dahrin di dalam setiap masa dalilun jadi dalil atau menjadi argumentasi minad dahri dari setiap masa alal i'jazi ing atase kemukjizatan Al-Quran. Wa huwa halih utawi Quran iku mu'jizat fi tarikhihi di dalam kesejarahan Al-Quran. Tunasa'irul kutubi tidak kepada semua kitab. Apa gimana? Tunasa'irul kutubi sakliyane sekabehane kitab ya. Ini saya bingung memaknai gimana ini. Fi tarikhihi tunasa'irul kutub. Kalau asumsi saya tidak semua kitab gitu, selain sekabehane kitab. Jadi tidak semua kitab itu punya kemukjizatan sebagaimana mukjizat Quran gitu ya. Karena mukjizat Nabi sebelum Rasulullah Muhammad itu senantiasa mukjizat yang khariqul adat gitu ya. Yang khariqul adat, yang senantiasa berlawanan dengan kebiasaan seperti mukjizatnya Nabi Syu'aib yang unta keluar dari batu itu, Nabi Shaleh ya yang unta keluar dari batu, atau mukjizatnya Nabi Musa yang tongkatnya bisa membelah lautan ataupun menjadi ular gitu ya, atau mukjizatnya Nabi Isa yang mampu menyembuhkan orang sakit atau menghidupkan orang mati umpamanya gitu, atau mukjizat sebelum itu khariqul adat yang terus kemudian mukjizat Al-Quran itu adalah mukjizat yang ada yang rasional gitu, yang ilmiah rasional, terus kemudian hal-hal yang empiris gitu, seperti Al-Quran memberi contoh, coba lihat langit gitu, bagaimana langit ditinggikan, itu kan semua orang mampu mengakses mukjizat itu. Atau kemudian Allah memberikan contoh tentang lalat namanya ya. Terus kemudian Allah memberikan contoh tentang apalagi tentang bahwa alam ini sudah ditundukkan oleh Allah. Maka tidak ada manusia yang bisa menundukkan alam, tidak bisa. Karena memang alam itu sejak awal memang ditundukkan oleh Allah agar bisa dinikmati oleh manusia. Coba kalau alam tidak ditundukkan oleh Allah, maka sistem kehidupan ini tidak akan mungkin berjalan secara baik. Ya. Contoh yang ekstrim umpamanya gitu ya. Apa? Yang agak lucu-lucuan gitu. Andaikan kecepatan turunnya hujan itu tidak dikendalikan oleh Allah, bagaimana nanti genteng kita?
Jangankan genteng yang dari cor, dari tanah liat, dari cor yang mungkin tebalnya 10 meter sekalipun pasti akan tembus dengan air hujan dengan kecepatan yang jatuh dari ketinggian umpamanya berapa kilometer. Dan itu air hujan itu kan dipecah oleh Allah. Coba kalau diturunkan oleh Allah dalam jumlah yang besar itu umpamanya. Dan ketika turun itu semua menjadi salju, umpamanya gitu ya. Jadi berapa ribu galon apa istilahnya kalau ukuran air itu kemudian menjadi salju karena turun di daerah-daerah pesisir kutub utara, dekat kutub utara itu turun sekaligus namanya. Bagaimana kehidupan bumi itu baru air hujan atau angin tidak dikendalikan oleh Allah, pokoknya berjalan semuanya akan kacau. Atau mungkin air laut gitu ya. Air laut itu kan kalau kita lihat sebetulnya air laut itu kan lebih tinggi daripada daratan gitu. Itu kalau oleh Allah tidak dikendalikan air laut masuk ya bagaimana kita akan hidup gitu. Jadi semuanya alam itu huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariyan. Dia Allah yang menundukkan apa laut ya, gunung, semuanya ditundukkan oleh Allah. Maka tidak ada bahasa bahwa kita mampu menundukkan alam, tidak ada. Makanya sangat sebetulnya yang sangat logis adalah tradisi tawakal itu daripada tradisi ilmiah kalau dalam kajian agama. Jadi yang rasional itu sebetulnya adalah tradisi tawakal itu daripada tradisi ilmiah. Bahwa kalau umpamanya ya kalau kita naik pesawat itu ya apalah yang lain naik motor atau kehidupan kita sekalipun itu sebetulnya umpamanya kalau jantung kita berdetak, kita makan, kita minum pasti hidup. Tapi kan tidak tentu, bukan itu takarannya. Tapi semuanya dihidupkan oleh Allah. Itu kalau dibuat kajian ilmiah enggak ilmiah itu. Tapi justru yang ilmiah itu yang itu. Kita yang mendekati realitas itu pada batas pengetahuan yang sempit kita. Makanya nilai tertinggi dari beragama adalah tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Memang kalau kita rasionalisasikan, bagaimana merasionalisasikan tawakal? Nah, itulah nilai ketinggian agama yang tidak bisa dimiliki oleh pendekatan teori ilmiah manapun. Ya. Nah, itu perlu sebuah apa nih? Pokoknya itu tawakal. Wa mu'jizun fi atharihil insani. Atharihi itu gimana kalau mengartikan? Budaya atau apa? Siapa yang sastra Arab? Athar. Pengaruh ya. Wa mu'jizun fi atharihil insani. Gimana itu maknanya? Wa mu'jizun dan mu'jizat. Fi atharihil insani di dalam pengaruh pengaruh yang gimana itu? Athar bekas, pengaruh, apalagi athar itu? Atau peradaban itu gimana? Wa mu'jizun fi atharihil insani. Bahasanya saya yang kurangi pengetahuan memang. Bahasa beliau tinggi sekali ini. Wa mu'jizun fi atharihil insani. Wa mu'jizun dan gimana? Sampean artikan pengaruh terhadap kehidupan manusia gitu mungkin ya. Tapi nanti sampean cari lagi. Wa mu'jizun kadzalika, wa mu'jizun lan awah mukjizat kadzalika ing mengkono-mengkono fi haqaiqihi ing dalem kemutlakan Al-Qur'an gitu. Apa haqaiq itu? Hakikat ya, kemutlakan. Wa hadhihi lan utawi ikilah mukjizat. Wujuhun model-model atau beberapa wajah amatun yang umum gitu ya. Wa hadhihi wujuhun 'ammatun la tukhaliful fitratil insaniyati. La tukhalifu kang ora
nulayan. Gimana nulayan bahasa Indonesianya? Apa al-fitratul insaniyati, fitrah kemanusiaan, fi syai'in ing dalam suwiji-wiji. Ya. Jadi fitrah kemanusiaan yang masih fitrah itu tidak mungkin berselisih tentang kebenaran Al-Quran. Makanya kalau fitrah manusia itu masih murni, dia pasti secara mudah akan bisa menerima kebenaran Al-Quran. Dan itu kalau dalam bahasa manusia yang suci itu kita mendapatkan ilham. Al-ilhamu li fitril insan. Ilham itu akan bisa ditangkap oleh manusia ketika fitrah kemanusiaan itu masih murni, tidak terkontaminasi dengan hawa nafsu, ya. Fi syai'in fahiya mongko halih utawi mukjizat Quran. Baqiyatun tetap, ma baqiyat terhadap sesuatu yang tetap. Okay. Makanya kemukjizatan Al-Quran itu bisa dibuktikan oleh siapapun gitu ya, oleh siapapun dan empiris, rasional, ilmiah gitu ya, dan mudah gitu ya. Karena Al-Quran memang oleh Allah diciptakan menjadi bahasa yang mudah untuk dipahami. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikri, untuk kami jadikan pelajaran gitu ya, untuk pengingat. Fahal min muddakir, maka adakah yang mengambil pelajaran dari Al-Quran ya. Jadi bahasa-bahasa Al-Quran itu bahasa yang ringan. Kalau dalam kajian bahwa Al-Quran itu muhkam mutasyabih gitu ya, apakah bahasa Al-Quran muhkam? Semua bahasa Quran itu muhkam ya. Bagi kaum awam mungkin bisa saja semua bahasa Al-Quran itu mutasyabih, ambigu gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari ayat-ayat di atas bahwa semua bahasa Al-Quran itu muhkam, kitabun muhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir ya. Nah, mutasyabih itu bisa juga semua bahasa Al-Quran mutasyabih bagi orang-orang yang tidak mau mempelajari tentang Al-Quran ya. Itu tentang kekhususan makna di dalam Al-Quran. Khamisan utawi yang kelima ya. Sampai jam pinter iki. Ini dikit ya. Ini tentang bahwa bahasa Al-Quran itu asli murni bahasa Arab atau bukan ya. Khamisan Arabiyyatul Quran wa tarjamatuhu ila lughatil ukhra. Arabiyatul Quran utawi gimana artikannya? Bahasa Arab Al-Quran. Wa tarjamatuhu lan dan terjemah Al-Quran ilal lughatil ukhra, maring bahasa yang lain. Ya. Jadi yang kelima ini kajian tentang bahwa Al-Quran itu bahasa Arab, tentang bahasa Arab Quran dan terjemah Al-Quran kepada bahasa yang lain. Itu nanti akan menjadi kajian yang sangat menarik. Apakah semua bahasa bahasa Quran itu semua bahasa Arab murni atau bukan? Makanya di dalam statement Nabi bahwa yang paling mengerti bahasa Quran itu adalah Nabi, karena beliau yang paling fasih tentang bahasa Quran, bahasa Arab gitu ya. Ana a'rabukum turdi'tu fi bani Sa'din gitu ya. Ana Quraisyun, ana a'rabukum wa ana min ana Quraisyun, wa ana min Quraisy. Wasturdi'tu fi bani Sa'din gitu ya. Kalau tidak salah seperti itu. Saya itu adalah orang Quraisy. Saya yang paling fasih di dalam bahasa Arab. Dan saya disusui di Bani Sa'ad gitu ya. Jadi kalau nanti kita melihat Sirah Nabawi, Bani Sa'ad itu kan pinggiran, Bani pinggiran, suku pedalaman lah istilahnya, yang bahasa Arabnya masih murni, belum terkontaminasi dengan bahasa-bahasa yang selain Arab. Ya. Maka Nabi adalah mufassir awal di dalam Al-Quran, yang paling paham tentang bahasa Quran ya Rasulullah. Ya. Ini itu Al-Quran kulluhu Arabiyyun.
Al-Qur'an utawi Qur'an iku kulluhu ya utawi sabkabiyan Qur'an Arabiyyun berbahasa Arab. Nggih. Nazala bilisanil Arabi, nazala turun bilisanil Arabi kelawan lisan Arab. Wama lan ora min lafdin saking lafat fihi ing dalem Al-Qur'an illa kecuali wa huwa yuhalih utawi lafzul Qur'an iku Arabiyyun berbahasa Arab aslan ing dalam tingkah aslinya. Jadi semua yang di dalam Al-Qur'an itu bahasa Arab yang asli, ya, bahasa Arab yang asli. Nah, pertanyaannya kenapa Quran kok diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab? Itu kenapa? Kok tidak pakai bahasa yang macam-macam seperti Injil gitu ya? Ada bahasa Indonesia, Injil kan bahasa Indonesianya ada, bahasa Amerika ya ada, bahasa mana lagi, bahasa Jepang mungkin ada, tapi Quran kan enggak, tetap di mana-mana tetap bahasa Arab. Selain bahasa Arab disebut dengan tarjamatul Quran, ya. Dan di awal kita mengkaji tentang tafsir ini bahwa tarjamatul Quran itu bukan Al-Quran. Walaisat tarjamatu walaisat tarjamatu huwal Quran. Walakinna tarjamatu huwa tafsir, itu kalau seingat saya ini. Jadi terjemah Al-Quran itu bukan Quran, tapi terjemah Al-Quran itu adalah tafsir. Maka tidak ada terjemah lafziyah, yang ada adalah terjemah tafsiriyah. Itu mungkin seperti itu kalau nanti kita mengkaji tentang terjemah Al-Quran. Oke. Mungkin itu dulu, besok kita lanjutkan. Karena kajian Al-Quran ini memang perlu perlu satu saya sendiri juga ketika menerangkan itu juga bingung membuat ilustrasi-ilustrasi bagaimana bahasa-bahasa di dalam kajian Quran itu mudah dipahami. Ya, seperti kenapa Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab. Coba argumentasi Quran tentang kenapa Quran diturunkan pakai bahasa Arab itu bagaimana? Nanti dibaca ya, awal surat Yusuf. Salah satu argumentasi kenapa Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Mungkin itu ada pertanyaan. Silakan. Monggo. Sama harus tanya. Kalau nggak tanya saya tanya. Saya Ustaz. Gimana? Saya mau menanyakan terkait adab dalam membaca Al-Quran untuk seorang wanita, Ustaz. Saya pernah mendengar sebuah kutipan bahwa sebenarnya tidak wajib menggunakan himar bagi perempuan ketika membaca Al-Quran. Menutup aurat? Menutup himar kepala, kerudung. Gitu. Nah itu, tapi saya sampai sekarang masih belum menemukan seperti hadis ataupun yang bisa menjadikan patokan gitu. Nah itu sebenarnya bagaimana bisa terkait apa adab dalam membaca Al-Quran? Membaca Quran. Saya masih bingung tentang tentang adab perempuan terutama ya membaca Quran, harus menutup aurat atau tidak. Itu sampai detik ini saya juga masih kajian di dalam fikihnya itu belum punya patokan yang final gitu. Makanya ketika perdebatan tentang termasuk kajian di dalam bahwa apakah jilbab itu wajib dan tidak, itu kan itu menjadi polemik sekali. Kalau saya patokannya sebagaimana yang disampaikan Al-Quran itu bahwa ketika kita beribadah kepada Allah itu memang diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan perhiasan-perhiasan yang baik. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wakulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li 'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Jadi salah satu ayat yang, tapi nanti ini bukan jawaban
menemukan jawaban final. Jadi kalau asumsi saya bahwa adat membaca Quran itu sesuai dengan tradisi-tradisi bagaimana etika itu dipahami secara sebagai konsensus adat. Jadi tapi nanti sampai lihat di fikih ya, saya belum lihat jawaban di fikih secara. Jadi kalau Indonesia umpamanya bahwa yang sopan perempuan itu duduk dengan umpamanya seperti ini gitu ya. Terus nanti di Arab perempuan duduk dengan posisi yang berbeda itu lebih sopan menurut mereka. Itu yang digunakan standar. Ini. Atau mungkin menutup jilbab ya, standar jilbab. Standar jilbab kan berbeda-beda. Jadi orang-orang tua kita dulu itu memakai jilbab kan ya tidak seperti yang kita pahami sekarang. Tapi itu menjadi kajian yang panjang. Kalau saya sendiri memang ditanya seperti itu belum tahu jawaban. Selama kalau standar, insya Allah coba nanti minggu depan kalau saya bisa menemukan jawab, daripada nanti saya jawab yang gitu. Sambil coba cari referensi yang nanti bisa kita diskusikan tentang bagaimana standar adat tentang membaca Al-Quran. Standar. Allahu a'lam bishawab. Yang lain. Ini menarik sekali bahkan kemarin itu ditanya tentang apakah shadaqallahul azim itu dianjurkan. Itu saya menjadi bertanya kok bisa selama ini kita praktek tentang hal itu, terus kemudian kita kita nyaman gitu ya, kita nyaman meskipun di dalam redaksi hadis kita tidak menemukan bahwa itu sebagai kalimat tasdik gitu ya, kalimat pembenar atau kalimat persaksian kita terhadap kalam Allah itu benar. Itu kemudian kok digugat. Meskipun tidak ada dalil yang sholeh, tapi itu kan tidak berlawanan dengan nas yang sholeh juga. Itu sudah jelas meskipun tidak disunahkan barangkali, atau nanti kita tingkatkan dengan sunnah karena itu ada kaitannya dengan hadis-hadis yang sahih ya, meskipun tidak secara teks itu kan paling tidak mubah boleh ya, dan baik itu yang sering menjadi masalah tentang agama itu kemudian ditanya secara lebih detail yang itu sebetulnya sebagai pengingkaran terhadap tradisi agama yang baik. Dulu di zaman Nabi itu kan sering sekali kayak gitu. Jadi seperti Nabi sampai ditanya siapa ayahku gitu. Kan tidak perlu Nabi kok ditanya siapa ayahku, atau untaku nanti anaknya apa, atau ketika Nabi menjelaskan tentang haji itu ya. Haji itu ketika Nabi menjelaskan tentang haji, sahabat tanya apakah setiap tahun. Sebetulnya kan ketika Nabi menyampaikan sami'na wa ata'na itu kan lebih ringan. Tapi wallahu a'lam, nanti coba kita lihat karena itu sangat perlu sekali. Seringkali ketika pemahaman agama kita itu terikat dengan satu pendapat fikih gitu ya, kemudian kita hulu di dalam agama ya, hulu itu nemen-nemeni gitu, lata hulu fi dinikum, padahal itu yang sangat dilarang oleh Allah, nemen-nemeni di dalam agama. Contoh kalau Ustadz saya dulu gitu, saya termasuk yang sekarang menjadi agak longgar sekali tentang najis gitu ya. Maksudnya bukan longgar terus kemudian membiarkan, enggak. Ketika tidak ada mati najis itu kita enggak usah kok kemudian mencari-cari bahwa itu najis gitu ya. Seperti contoh yang dulu ketika dosen saya, umpamanya ya, ketika kita masuk kamar mandi umum. Terus kemudian pegangan kamar mandi itu menurut menurut asumsi kita itu pastinya dipegang oleh orang yang tangannya najis. Jadi mesti kita siram, kita bersihkan. Itu termasuk nemen-nemen di dalam agama. Itu justru menyiksa kita di dalam beragama. Atau ketika niat kita. Kalau belum hadir umpamanya semua, kita mengulang-ulang niat karena niat kita belum harus bareng dengan takbirat. Itu kan terlalu gulu di dalam agama. Jadi was-was. Padahal was-was itu kan dilarang oleh agama. Makanya kemudian siapa itu? Imam Syibawai kalau nggak salah membuat satu aturan tentang beragama itu begini. Saya lupa siapa itu. Begini.
qalilul amal ma'a syuhudil minna min Allah khairun min katsiril amal ma'a syuhudit taktsir. Jadi amal yang umpamanya kita sedikit gitu ya, sholat ya, umpamanya sholat duha 2 rakaat saja. Kalau kita sempat sholat duha 2 rakaat. Tapi itu beserta pengakuan kita bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Itu lebih baik daripada amal yang banyak sekali. Tapi kemudian kita menganggap amal itu banyak. Ya, itu substansinya berbeda sekali. Jadi hulu di dalam agama itu memang sangat dilarang. Ya ayyuhalladzina ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaum. Ya. Ini itu ya. Jadi coba nanti kita kaji itu, menarik sekali bagaimana standar etika di dalam membaca Quran. Kalau nanti belum ada rumusan yang pasti ya kita kaji gitu ya, agar kita tidak kemudian terpaku dengan satu pemahaman yang justru kita beragama secara sulit gitu, secara sulit. Yang lain silakan. Apa dia? Sakit gigi. Ya, kalau sudah kita tutup setelah belajar Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.